Hai, welcome back on Opinis Daki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deveri Zaki. Senang sekali rasanya bisa menemani teman-teman semua dalam beropini, tentunya di Opini Daki. Nah, jika di 2 episode sebelumnya kita membahas sepak bola dan segala macam intrik-intrik dalam dunia sepak bola, pada kali ini kita akan spesial dan sangat menguras pemikiran pembahasan kita pada kali ini. Yang mana pembahasan kita pada siang hari ini adalah Sustainable Development Goals atau yang bisa disingkat SDGs. Nah, teman-teman semua sudah tahu belum sih apa sih SDGs itu atau Sustainable Development Goals? Kalau dalam pengertian secara harfiahnya, Sustainable Development Goals merupakan goals atau tujuan yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam upaya mengurangi kemiskinan, melindungi kesenjangan, dan juga melindungi kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di negara-negara dunia. Yang mengandung 17 tujuan dan 169 target yang menurut saya menarik untuk kita bahas, dan juga mungkin kita bisa tergambarkan lah terkait bahasan di poin ini, yaitu poin keempat atau quality education, pendidikan berkualitas, yang mana kalau dalam pengertiannya juga pendidikan berkualitas merupakan upaya untuk memastikan pendidikan di suatu negara itu merata. Apakah poin keempat ini atau quality education ini sudah dijalankan dengan baik oleh Indonesia, dan bagaimana upaya untuk menjalankannya, dan seperti apa hasil-hasil yang sudah didapatkan dalam upaya memenuhi poin nomor 4 dalam SDG. Sedikit membahas kebijakan-kebijakan dari Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim yang kalau saya coba telisik lebih ke dalam, banyak sekali kebijakan di akhir-akhir ini yang menuai pro kontra dari masyarakat, terutama dalam kedua kebijakan, yaitu BNSP, Badan Nasional Standar Pendidikan Indonesia, dan yang kedua adalah peraturan Permendikbud yang mana berkonsen pada pencegahan atau penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang mana berpotensi menjadi pasal ataupun peraturan yang mengundang pro kontra, dan sudah terjadi kemarin pro kontra. Tentunya terlepas dari situ, kita harus mengakui bahwa banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, sangat baik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Tapi terlepas dari itu, masih banyak hal-hal atau PR-PR yang harus dikerjakan. Bukan hanya peran dari Bapak Nadiem Makarim, bukan hanya peran dari Kemendikbudristek, bukan hanya peran dari guru, dosen, ataupun perguruan tinggi, tapi kita semua sebagai masyarakat sosial, masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan pada negerinya. Karena perubahan itu bisa dicetak atau dibuat oleh generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Dan generasi selanjutnya dicetak melalui lembaga pendidikan atau sekarang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Nah, dari tadi permasalahan Permendikbud dan segala macamnya, tentunya kita harus melek fakta. Bagaimana pendidikan di Indonesia ini faktanya belum terlaksana secara merata, baik di penjuru-penjuru negeri dengan di kota-kota besar itu sangat timpang, bahkan perbedaannya sangat terasa. Mungkin teman-teman semua yang merasakan pernah sekolah di pedalaman atau pernah menjadi pengabdian di sana tentunya tahu bagaimana apa sih yang dibutuhkan masyarakat-masyarakat pedalaman, bagaimana mereka mengakses sekolah saja susah, bagaimana mereka mendapatkan buku saja tidak mungkin, apalagi kemarin semasa pandemi ini yang membutuhkan internet atau tidak bisa datang langsung sekolah tatap muka, mengakibatkan banyak masyarakat ataupun siswa-siswi kita, calon penerus bangsa kita ini kesulitan untuk mengejar apa yang seharusnya telah didapatkan di masa sekolah itu. Makanya kemarin kalau nggak salah ada statement yang mengatakan pendidikan di Indonesia selama pandemi ini sangat tertinggal dengan negara-negara lain, karena kita melaksanakan pendidikan tidak tatap muka, non tatap muka, sehingga menyebabkan masyarakat ataupun siswa-siswinya
kurang mendapatkan pendidikan yang baik. Karena tentunya membutuhkan kuota internet dan segala macamnya. Lalu apa sih yang harus dilakukan kita, pemerintah maupun masyarakat luas di luar sana untuk memperbaiki pendidikan Indonesia yang dalam faktanya memang sudah tertinggal, terutama dalam pandemi ini. Tentunya kita juga sebagai mahasiswa, sekarang mahasiswa aktif di IPB atau di perguruan tinggi lain, ataupun sekarang sedang SMA, SMP, teman-teman bisa memulai upaya untuk mensinergikan ataupun bergerak membangun sebuah gerakan-gerakan yang mana bisa membantu sekolah-sekolah yang memang membutuhkan tenaga kerja ataupun membutuhkan tenaga pendidikan dari kita. Seperti kemarin juga ada program dari IPB Mengajar, yaitu Edelweiss, mengajar inspiratif, sangat baik, yang mana menyasar pada sekolah-sekolah dasar yang kurang mendapatkan pendidikan ataupun tenaga pendidik dalamnya. Nah, itu teman-teman yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, dan tentunya ini yang saat ini kita bisa lakukan. Kedepannya, ketika kita sudah mengisi posisi-posisi strategis, bahkan nanti kalau misalnya dari diantara kita ada yang masuk menjadi Mendikbud, Ristek di kemudian hari, tentunya kita harus belajar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena faktanya dari poin SDGs Quality Education ini, Indonesia masih jauh dari kata goals, dari kata sempurna, dan masih perlu diperbaiki supaya pendidikan Indonesia ini bisa berlangsung secara merata dan berkualitas. Maka dari itu teman-teman, sampai sini aja pembahasan kita. Mungkin lain kali kita akan coba membahas lagi poin-poin SDGs berikutnya, atau mungkin kita kembali concern kepada quality education. Harapannya teman-teman di sini mulai sekarang bergerak, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Dava Rizaki, bukan Opini Daki. Saya Dava Rizaki, pamit undur diri. Salam sinergi IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.